Baik, shalom. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi buat semua peserta didik di mana saja berada, terlebihnya semua peserta didik SMA Kristen 1 Soe kelas 10. Minta maaf, kelas 11. Baik, untuk semester ini yaitu semester 2, kompetensi dasar kita yang pertama yaitu membahas mengenai APBN dan APBD. Jadi dalam materi ini saya akan menjelaskan secara singkat, secara sederhana APBN dan APBD. Kita mulai dari pengertian fungsi serta tujuannya. Saya Yosef Bentaika, mari kita saksikan. Oke, yang pertama, pengertian APBN dan APBD. Yaitu ada dua pertanyaan. Apa sih APBN itu? APBN adalah singkatan dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Sedangkan kalau APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang membedakan mereka adalah pada kata negara dan juga pada kata daerah. Kita mulai yang pertama itu pendapatan belanja negara atau APBN ini ada dua pengertian yang bisa kita jadikan dasar untuk merumuskan pengertiannya. Yang pertama itu menurut Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 23 menjelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya, itu pengertian dari Undang-Undang 1945 pasal 23. Yang kedua, pengertian yang kedua yaitu dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, pasal yang pertama menjelaskan yang dimaksud dengan anggaran pendapatan dan belanja negara selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi anggaran pendapatan belanja negara ini akan disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Itu pengertiannya. Yang berikut, dari pengertian dasar di atas kita dapat simpulkan kalau APBN itu merupakan daftar yang memuat rincian berbagai sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam satu tahun. Fungsinya, apa sih fungsinya? Fungsi APBN dan APBD yaitu disusun supaya sasaran pembangunan dalam jangka waktu 1 tahun dapat tercapai. Coba kita bayangkan kalau APBN dan APBD ini ternyata disalahgunakan atau dikorupsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang menjadi pertanyaannya, apa yang akan terjadi? Ya, secara garis besar dapat kita jelaskan. Ya, fungsi-fungsi dari APBN dan APBD ini tentunya tidak akan berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, kita harus mengetahui fungsi APBN dan APBD. Ternyata ada 5. Benarkah? Bahkan ada 6
fungsi, 5 bahkan ada 6 fungsi. Yang pertama, fungsi otoritas, yaitu fungsi ini menjadi dasar untuk negara atau daerah dalam pelaksanaan pendapatan dan pengeluaran pada tahun yang direncanakan. Kedua, fungsi perencanaan. APBN atau APBD dibuat sebagai pedoman untuk merencanakan kegiatan pada tahun anggaran yang direncanakan. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Nah, APBN atau APBD ini menjadi pedoman penyelenggaraan kegiatan sudah sesuai dengan ketentuan atau belum, sehingga fungsinya dinamakan fungsi pengawasan. Fungsi yang keempat ialah fungsi alokasi. Fungsi ini dapat dikatakan sebagai penyedia barang publik atau sektor pembangunan. Dalam artiannya APBN atau APBD kan bersumber dari pajak. Nah, dialokasikan untuk membangun sarana umum yang nantinya bisa memacu pertumbuhan ekonomi. Contohnya ya paling mudah sih adalah MRT dan sebagainya. Yang berikut, fungsi yang kelima yaitu fungsi distribusi. Artinya dana yang akan digunakan itu tidak boleh terputus di satu sektor atau daerah saja. Memang saat ini masih terjadi ketimpangan atau prinsip keadilan belum dijalankan secara maksimal, tapi lambat laun di kemudian hari nanti teman-teman kita yang ada di Indonesia Timur, di Papua, NTT, bahkan yang ada di daerah-daerah terpencil bisa merasakan transportasi seperti yang ada di Jakarta. Kita doakan supaya pembangunan di Indonesia dapat merata. Ya, semoga di TTS atau di SOE ini satu saat semua penduduknya dapat merasakan fasilitas ini, MRT. Ya, kita doakan ya. Fungsi yang keenam atau yang terakhir ialah fungsiisasi. Adanya APBN dan APBD dapat menstabilkan keadaan ekonomi. Contohnya begini, ketika harga barang dan jasa naik, pemerintah akan menaikkan pajak. Nah, dengan begitu jumlah uang yang beredar akan berkurang dan harga-harga bisa normal kembali. Nah, itu adalah keenam, 5 bahkan 6 fungsi dari APBN atau APBD. Yang berikut kita akan belajar tujuan dari APBN dan APBD. Berdasarkan penjelasan di atas, setidaknya terdapat 2 tujuan utama dibentuknya APBN. Pertama, APBN dirancang untuk memelihara serta menjaga tingkat stabilitas perekonomian negara dan juga mencegah adanya defisit negara. Yang kedua, APBN disusun sebagai suatu pedoman dalam hal penerimaan serta pengeluaran negara dalam proses penyelenggaraan aktivitas negara. Kegiatan tersebut juga harus diiringi dengan adanya peningkatan peluang kerja untuk meningkatkan perekonomian dan kemakmuran rakyat. Sekian dan terima kasih. Berikut ada satu tugas untuk siswa-siswa saya, khususnya untuk kelas 11 MIA 1 sampai MIA 6. Itu carilah informasi atau data mengenai pembangunan di daerah kita yang menggunakan dana APBN atau APBD. Sekian dan terima kasih. Saya Yosef Bantaika. Salam hormat. Salam.